selamat pagi. Selamat pagi. Good morning Indonesia. Guys, hari ini tuh udah banyak banget ya yang di pinggir jalan penukaran uang baru. Apakah kamu sudah menukarkan uang baru? Emang iya begitu? Iya. Nih denger ya. Ya. Kalau aku tuh nggak kayak kalian yang nuker di waktu mau lebaran baru nuker. Aku Ya, Dia punya berangkas di rumah itu aku emang sedia uang. Iya, cash. bagus, aku suka. Ini Uang Perlan cash. tuh harus ngikutin. Lihat ya, mukanya Perlan tuh kebingungan karena kenapa? Mereka bingung mau menukarkan uang baru. Tahu kan kenapa bingung? Kenapa? Uang lamanya nggak ada. Kalau aku tuh Gimana mau ditukerin? kalau aku tuh di rumah tuh kayak ada kotak segini nih, kotak segini. Isinya apa, Pak Haji? Mainan Kolam renang. anak. Kirain isinya apa ya? Tapi nggak apa-apa, ini kalau misalnya di masa-masa menuju lebaran biasanya kan ada uang yang harus dikeluarkan. Ya, itu kan sedekah, Kamu tuh berbagi curhat rezeki. ya lagi puyeng, bukan mau ngeluarin duit. Bukan, kalau itu puyeng dari kemarin. Tapi tidak apa-apa, berbagi rezeki. Itu yang paling Jangan penting. mengeluh, ya. kita Nggak dikasih. boleh. Nih ya, kita berdoa ke Tuhan pengen rezeki. Ya, Lalu rezeki kita makan sendiri, Tuhan nggak akan kasih lagi. rezeki itu seperti air. Kenapa? Harus mengalir. Karena kalau rezeki terus diendapkan, itu air akan menjadi air comberan. Beneran. Jadi air apa? Jadi air comberan. Jadi airnya tidak bersih, jadi harus dibiarkan mengalir. Ya udah. Terus kita juga mau membiarkan rezeki terus mengalir, berbagi berkah buat sobat ambiar di Ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Di segmen 4 kita akan ada kuis interaktif. Oke, Iya, pantengin terus jadi harus pertanyaan. nonton dari awal sampai akhirnya ya. Ya. Yang mau ikutan silakan langsung nanti telepon aja ke sini nih. Caranya gampang ya. Ada di layar kaca lagi layar televisi Anda 791877700 untuk Jabodetabek dan 02179187711 untuk luar Jabodetabek. Lo apa sih? Begini mulu. Akan ada hadiah menarik buat kalian yang beruntung. Makanya jangan sampai lewat. Ini nontonnya sampai terakhir, dari awal sampai terakhir. Iya, Jangan harus setengah-setengah nontonnya. Iya, bisa buat dipakai lebaran ya, alat rumah Benar. tangganya buat masak segala macem ya. Ya kan? Sobat Ambiar, ini kita juga berharap ya semoga mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi sama Ramadan. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan juga bisa puasa bareng di Tanah Suci, ya kan? Iya. Waduh, itu impian kita semua Karena ya. bintang tamu yang satu ini kan. Ini baru saja Baru pulang. pulang. Alhamdulillah ya, kemarin puasanya di Tanah Suci. Walaupun kita tahu kan kondisinya di Timur Tengah sedang tidak kondusif, banyak juga jemaah yang mau berangkat ke Tanah Suci, akhirnya mereka harus Tertahan ya. tertahan. Di sana Betul. juga dengan sulit untuk pulang. Kita akan mendengar Betul. ceritanya seperti apa ya di pagi-pagi Ambiar. Kita hadirkan ini dia Meisha Siregar. علشان على صدري قليل كل مرة بقرب قرب عليك Juragan rendam kita. Hadir lagi ya. Jadi Bagus memang ya tahun warna itu baju memang ini. temanya harus sagajang kalau orang Sunda bilang. Apa sagajang? Satu setel. Kayak Oh, Teh Meisha ini satu satu warna. setel. Satu Dari warna. tema atas ya, sampai Ini bawah. ash blue. Ini namanya Oh, itu namanya ash blue. sagajang. Kalau orang Sunda, orang mana Rian? Aku orang Ash Sunda blue. memang, sagajang. Sagajang. Ini sagajang. Kayak aku sagajang. Sagajang. Ada lagunya tuh sagajang dua gajang. Kemarin baru pulang tanggal berapa? Kemarin pulang tanggal 3. Tanggal 3, wah itu Tanggal 3. bener-bener di sana lagi konflik ya, sampai sekarang juga masih terus berkepanjangan ya, Iya, pasti iya, iya, dak-dikduk segala macam Pasti perasaannya ya. aku pas lagi itu ada di sana. Iya. Lagi masih di darderdor sana. itu. Darderdor. Ih, nauzubillah. Nanti boleh cerita sama kita semua di Ya sini. Allah. Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima terima kasih sudah hadir. kasih. Kita mau kasih lihat ya. Perjalanan Meisha Siregar dan juga Baby Romeo sang suami mau pulang ke Indonesia di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan juga Iran. Nggak kelihatan. Ini dia. Semangat ya. Kemarin waktu umroh, mandiri atau sama travel? Semi mandiri sebenarnya. Semi mandiri. Yang adalah seperti apa? Semi mandiri itu jadi tiket pesawat, hotel kita urus sendiri, tapi urus visa, handling, mutawifah, terus tasreh, pokoknya hal-hal yang administratif kita minta tolong sama travel. Akomodasi sendiri. Akomodasi semuanya sendiri. Oke, artinya imbasnya tuh kerasa banget kalau akomodasi kayak tiket pesawat sama hotel diurus sendiri, ya kan? Betul. Oke, ketika saat konflik, Meisha Siregar sama
Mas Baby lagi di mana saat itu? Jadi waktu itu tuh kejadiannya kita lagi di Mekah. Jadi pertama kita landing tuh 6 hari 5 malam di Madinah. Habis itu ke Mekah terus tiba-tiba dar-der-dor lah si Iran dan Israel ini. Nah kita di sana tuh sebenarnya nggak ngerasain apapun. Jadi nggak ada imbas yang secara langsung ke kita. Ibadah normal. Nggak ada penjagaan tiba-tiba jadi ketat. Atau tiba-tiba ada perubahan policy atau kebijakan itu nggak ada sama sekali. Jadi kita tuh kayak nggak ada apa-apa, alhamdulillah gitu loh. Jadi aman-aman aja. Cuma yang bikin kita panik adalah ketika beberapa maskapai sudah menyatakan cancel, gitu loh. Jadi kita yang udah mulai panik. Awal-awal gimana nih Beb? Ah santai lah, kita buka email nggak ada cancellation dari maskapai. Kebetulan kita bookingnya itu adalah Jeddah, Dubai, Jakarta. Harus transit. Oh, harus transit Nah itu. kejadiannya di Dubai gitu loh. Akhirnya sampai 1 Minha belum ada cancellation juga dari maskapai. Sampai akhirnya hari H belum ada juga. Tapi untungnya alhamdulillah kita dikasih petunjuk waktu itu semalam sebelum besok kita harusnya pulang ya. Mana waktu itu tanggal 2 kita akhirnya memutuskan untuk secara pribadi udah deh kita cancel tanpa nunggu cancelan dari maskapai. Oke, jadi maskapai gitu. belum ada kabar. Belum ada kabar. Memutuskan Jadi demi memutuskan keamanan sendiri. pribadi. Memutuskan Oke. sendiri karena daripada nanti hari H kita kalang kabut nyari stranded di Maskapainya airport maskapai sini atau maskapai luar? luar. Tiba-tiba Maskapai luar. ambil udah nyampe Dubai tertahan nggak bisa Iya. kemana-mana. Ah, Jadi oke. pilihannya ada 2. Yang pertama adalah kita bisa beli tiket ketengan. Jadi misalnya Jakarta, KL, Jakarta, Bangkok, Jeddah, KL, Jakarta, ya. Jeddah, Bangkok, Jakarta. Jakarta gitu ya. gitu, Oh, iya. keteng atau direct. Karena yang direct dan yang ketengan ini yang ternyata banyak yang berhasil berangkat. Dua Gitu. maskapai nasional Indonesia dan Arab Saudi yang direct itu yang memang Betul. sampai dengan sekarang masih terus terbang ya, kecuali yang transit di beberapa hub ya. Ya, Qatar nggak bisa, Saudi nggak bisa, Dubai nggak bisa. Akhirnya udah kita decide kita pilih yang paling cepat bisa pulang. Jadi kita udah nggak bisa milih lagi maskapai, yang penting direct dan yang bisa pulang. Mbak Mesya, sebentar, itu kan memutuskan untuk cancel atau ya membatalkan sendiri sebelum ada pemberitahuan dari pihak maskapai. Nah di hari hanya di tanggal 3, apakah ada pembatalan dari pihak maskapai? Ada last minute 2 jam sebelum berangkat. Yang artinya adalah keputusan tepat untuk membatalkan sendiri. Yes, alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah, jadinya oke. gimana? Hangus aja begitu Hangus. tiketnya? Jadi sampai sekarang statusnya masih jelas. baru submitted, tapi mereka itu ada prosesi karena kita pakai platform kan mesennya. Jadi mereka harus mereview dulu, nunggu approval dari mereka apakah refund apa enggak. Jadi udah serahin di atas karena awalnya juga kita tuh mikirnya udah transit aja karena kan kalau Ramadan umroh tuh lumayan bengkak ya 2 kali. Nah kejadian kemarin lagi insiden perang itu tiket pesawat ekonomi itu sampai 2 kali lipatnya. Oh ya? Tiket ekonomi doang. Oke, ini berarti untuk pesawat yang direct atau yang, Yang direct. tidak transit Yang di direct. daerah yang konflik ya. Iya, Ekonomi 2 kali lipat. 2 kali lipat. Itu pun yang dialami oleh Mbak Iya, Mesya. tapi aku akhirnya karena baby memang dari awal udah mikirnya udah deh kita pakai karena capek ya habis umroh kita milih memang bisnis. Jadi harga bisnis yang maskapai luar itu jauh lebih murah daripada maskapai kita yang Ekonomi. bisnis. Bisnis. Oke, Jadi 2 kali lipat lokal kita lebih mahal. Oh. Jauh. boleh tahu nggak harga tiket pesawat ekonomi yang direct yang bisa terbang untuk membawa pulang ke Indonesia melonjaknya tuh sampai ke angka berapa untuk ekonomi? Tebak. Oh, kisaran 15. Yes. Itu ekonomi ya? Ekonomi direct. Oh, padahal kalau tanpa konflik biasanya itu sudah pulang pergi ya? Harusnya Mbak Iya, Mesya kalau bisa memang pulang sudah pergi. gitu pada telepon saya. Oh iya. Bisa pakai pesawat saya. Oh, aduh sayang banget ya. Pesawat telepon. Enggak, pesawat. Lu emang gue belum kabarin lu ya? Oh baru ya? Baru beli. Nanti kalau iklan gak enak ditonton. Takut dianggap ria ya. Iya. Mas Oke. Uda jadi nggak usah pusing kalau apa telepon masalah aja ya. urgent, Oke deh. Mbak Mesya itu terbangnya kan harusnya tanggal 3 ya. Akhirnya setelah cancel terbangnya Sorry, harusnya pulang tanggal 2. Ya. Dua, jadi Akhirnya tanggal 3. kita extend 1 malam. 1 malam. Pulang tanggal 3. Alhamdulillah cuma 1 hari sih Oke. extend. Mbak Mesya kenapa beli tiketnya sendiri tapi urusannya di sana sama maskapai? Kenapa nggak semuanya
Kenapa nggak semuanya travel yang urus? Karena ya itu dia. Udah punya langganan Bukan. sendiri? Niatnya kita itu memang menghemat. Jadi ternyata kalau kita beli paketan, jadi karena memang jadwal umroh kita ini kan kita nggak ikut rombongan, memang umroh private. Aku menyesuaikan dengan jadwal period. Tapi namanya manusia ya, Masya Allah. Kita udah planning sedemikian rupa, ternyata 3 hari bolong tetap mens. Itu yang pertama ya, kegagalan planning manusia. Yang kedua, sok ngirit udah deh tiket pesawat. Ustadz, gue dapat lebih murah nih, gue ngecek sendiri. Oh gitu Mas, ya udah deh boleh beli sendiri. Wah, Tat, gue dapat hotel lebih murah nih. Ya udah nggak apa-apa Mas, sendiri aja karena beda gitu, ada selisih harga kalau kita beli paketan di travel. Irit, begitu jeleger perang jatuhnya lebih mahal. Kejadian yang tidak terduga ya. Tapi Sobat Ambiar, sebetulnya memang zaman sekarang banyak yang melakukan umroh mandiri atau semi mandiri. Tapi ya kita memberi himbauan. Kan ini Meisya Siregar sama suami kan umrohnya bukan kali pertama ya kan. Kalau misalnya mau mandiri ya ada baiknya mungkin tidak di saat umroh pertama. Kalau umroh pertama kan banyak teman-teman agen atau travel yang bisa membantu gitu ya. Lebih memudahkan juga umrohnya bisa pakai umroh mandiri, BCA, BNI. Beda. Tapi gimana kondisi sama jemaah lainnya di sana? Maksudnya kan alhamdulillahnya Mbak Meisya sama Mas Bebi kan rezeki ada untuk bisa beli tiket lagi. Tapi gimana dengan jemaah lainnya yang memang mereka dari awal ya sudah sepaket dengan maskapai, kemudian juga aduh mau beli tiket lagi, ya kita nggak pernah tahu keadaan ekonomi orang. Makanya aku tuh yang nyeseknya adalah satu sisi aku bersyukur gitu ya, masih Allah kasih rezeki untuk bisa beli tiket baru. Tapi ternyata begitu aku buka berita-beritanya ada sekitar, kalau nggak salah nih ya mohon koreksi, ada 58.000 jamaah yang terbengkalai. Itu ada yang terbengkalai di airport. Ada juga yang gagal berangkat dari Indonesia menuju ke Tanah Suci, ada juga yang gagal pulang dari Tanah Suci ke Tanah Air. Jadi total tuh kalau nggak salah, mohon koreksi, sekitar 58.000. Dan statusnya dari travel pun gini loh, dilemanya adalah kan mereka harus ready cash, uang cash untuk membelikan tiket baru kepada jamaah. Mereka tidak membawa cash. Kan nggak semua travel punya kemampuan kecuali travel yang memang ikhlas ya. Iya gitu loh, uang cash yang saat itu juga mereka bisa beliin tiket direct semuanya, bisa mensiasati. Nggak semua travel kayak gitu, akhirnya mau nggak mau mereka stranded gitu loh, atau mereka nggak bisa pulang, akhirnya nyari penginapan nggak jelas gitu kan. Karena kalau yang di Kasian Indonesia banget. masih enak ya, bisa pulang ya. Iya. Kalau yang di sana yang iya, itu yang dan nggak statusnya kebayang ini ya. loh yang persediaan uangnya mungkin nggak terlalu banyak kan, nggak setiap orang Kemudian semua. sudah harus keluar dari hotel karena ada jemaah lainnya yang akan masuk. Penuh. Mbak Meisya ketika sampai bandara, pulang dari bandara Jeddah atau Jeddah. itu kondisi di bandara banyak yang tertahan di sana? Banyak banget. Aku sih ngelihat ya banyak jamaah, cuma statusnya itu apakah mereka bisa berhasil berangkat atau enggak, aku juga nggak nanya sih. Cuma banyak banget jamaah yang ya ibaratnya tidur lah di lantai segala Kenapa Mbak macam. Meisya nggak nanya waktu itu? Karena kan orang asing ya, kebanyakan orang asing. Orang Indonesianya ya nggak terlalu banyak sih. Cuma ada beberapa jamaah yang memang Mbak aku nggak bisa pulang nih, ya udahlah aku pasrah aja gitu. Karena memang ya itu dia, mereka juga mikirnya menyerahkan semuanya sama travel gitu loh. Ayo dong ganti. Sementara travel bilang ini force major, bukan salah gue. Itu kan dari maskapai gitu. Terus tolong kasih waktu gue untuk mikir gimana nih bisa berangkatin kalian dan bisa mulangin untuk kalian cari gitu. solusinya, Jadi berbeda dengan travel yang mungkin memang travel itu travelnya travel yang udah inilah ya, udah masyhur ya, udah ikhlas lah biasanya kan. Mereka suka ada solusi-solusi tertentu gitu. Ya semoga buat mau rugi dana daruratnya ya. Semoga jamaah kita bukan hanya jamaah dari Indonesia tapi juga dari negara lainnya dimudahkan untuk kepulangannya ke negara masing-masing secara Tapi walafiat teh, tanpa kekurangan apa-apa. penuh banget nggak teh waktu umroh kemarin? Masya Allah, mirip-mirip kayak haji sih. Ya penuh ya, aku lihat di TV tuh Masya Allah sampai fullnya. Tercatat di bulan Februari itu umroh dengan jemaah terbanyak sepanjang sejarah, alhamdulillah ya. Semoga bisa kembali melaksanakan ibadah umroh dalam waktu dekat, termasuk juga Sobat Ambiar. Tapi keluarga gimana di Indonesia waktu tahu lagi di sana kondisi konflik Iran sama Israel? Panik gak keluarga di sini? Banyak bandara ditutup, nggak bisa transit, nggak bisa pulang, gimana?
panik sih, Panik panik pasti ya. banget. Apalagi anak-anak ya kayak bunda sama Iya, papa iya. gimana pulangnya gitu kan. Karena berita di sini tuh terus terang agak menakutkan Iya ya betul. gitu Jadi loh. kayak berlebihan Bukan mungkin ya di sini ya. Betul, Iya. kita jadi sampai nggak bisa ngebedain ini beneran nggak sih? Betul, betul, Emang betul, betul. dibombardir atau memang itu jatuhan misil atau emang kayak apa yang benar AI gitu? gitu yang dilihat Iya gitu gitu, kan. jadi akhirnya aku berusaha untuk nenangin, insya Allah Kak, Syabila, Luisa, Bambang doain bunda sama papa, insya Allah ini adalah tanah suci yang Allah janjikan akan dilindungi gitu loh. Jadi aku mikir untuk bikin tenang mereka, mereka cuma bilang pokoknya Pak, Bun, just enjoy your time, take your time. Aku kalau jadi bunda bakal happy banget ketahan di Mekah karena bisa lebih panjang lagi ibadahnya. Pokoknya nggak usah maksain pulang ya Bun gitu. Jadi Kok aku pun berpikiran seperti itu ya? Iya kan? Makanya aku udah mikir kalau baby juga, sayang, oh ya pokoknya the worst case ya kita cari penginapan deh, mau di ring 2, ring 3, ring 4, serah deh. Pokoknya kita nikmatin ibadah, udah kadarullah. Udah bisa umroh ikutin lagi. aja, iya. Ya kan? Iya kan? Akhirnya dapat hotelnya di mana? Tetap Jauh. perpanjang di hotel Oh, yang perpanjang sama. sama. Ya iyalah jangan yang Karena jauh-jauh. repot geret-geret. Ya, Dan iyalah. lagi cuma 1 hari kan Karen. Koper segede-gede. Kecuali kalau kita nggak dapet tiket nge-warnya nggak dapet, kita udah mikir worst case kita cari hotel. Tapi Yang ini mana. kontras loh Sobat Ambiar, dari ada beberapa teman-teman aku juga yang melaksanakan ibadah umroh. Maksudnya kontras dengan kondisi konflik ya, perang di Teluk di antara Israel dan juga Iran. Terlepas apapun itu kita lihat, kayaknya parah sekali. Tapi kontrasnya ketika kita ngeliat postingan orang lagi umroh, tetap aja adem. Iya. Mereka tetap ya happy orang melaksanakan ibadah umroh. Ya memang seperti itu lah ya. Iya. Tapi terus kalau melihat vibe-nya tetap sama kan, tidak ada kekhawatiran dari jemaah yang ada di sana? Nggak ada sih, alhamdulillah. Bahkan kunutnya pun sampai imam yang ngedoain Palestina gitu ya. Jadi kita nggak ngelihat ada ketakutan yang berasa gitu loh di sana. Jadi ibadah normal gitu loh. Orang-orangnya juga nggak ada gosip-gosip di sana kan. Kita juga komunikasi kan ya paling sama orang Indonesia doang kan. Bu gimana Bu? Ya udahlah Bismillah apalah gitu. Jadi aman sih alhamdulillah. Kemarin sempat juga ke Jordan ya, tapi nggak tahu apakah ini momen bersamaan atau momen yang berbeda? Beda. Oh, Oke. beda. Jordan itu liburan akhir tahun. Aku lanjut waktu itu ke Jepang bulan Desember. Oke, boleh kita lihat dulu ya. Kemarin sempat mampir ke Jordan bukan hanya berlibur tapi juga ada charity-nya, berbagi katanya. Oh, Oh, iya. wow. Cantik deh kota. Oke. Tadi kenapa begini-begini? Iya terharu. Melihat anak-anak Karena itu. perjalanan itu tuh bukan cuma trip biasa. Buat aku tuh itu perjalanan apa ya, spiritual buat anak-anak, lebih Humanity. peka dan empati. Humanity, Yang ya. selama ini kita cuma ngeliat di media sosial, oh iya ini loh anak-anak di camp, anak-anak Palestina tuh mereka hidupnya sulit dan lain sebagainya. Nah, begitu kita datang langsung ke camp-camp itu, kebetulan camp Palestina itu adalah camp terbesar yang ada di Jordan. Itu ada sekitar 2,5 juta pengungsi. Oh, wow. Dari zaman Nakba dulu tahun Di tenda? 47. Tenda, literally tenda. Ada yang flat, ada yang tenda banget, ada yang rumah macam-macam. Campnya tuh banyak banget di Jordan. Jadi kalau kita mau charity nih, datangnya mendingan ke Jordan. Mesir tuh ada camp juga, camp pengungsi Palestina. Cuma paling gede itu adalah Jordan. Oke. Oh, Sebetulnya gitu. waktu ke Jordan tuh niatnya apakah memang niat mau berlibur, kemudian di sana oke deh sekalian charity, atau memang niat utama yang lebih besarnya adalah memang untuk charity? Jujur memang niat utamanya untuk charity. Jadi tahun sebelumnya aku udah pernah ke Jordan, niatnya waktu itu mau ke Al-Aqsa. Jadi aku berdua doang sama baby waktu itu dari Jordan, Aqsa, Nyebrang ya. Mesir. Terus sempat kepikiran pengen deh bawa anak-anak ke Jordan karena kalau Jordan tuh kotanya cantik banget, iya, kayak di Eropa semua Dia tuh dari modern. batu-batu. Oh. Dari batu-batuan jadi kayak Mediteraniannya tuh kental banget, terus lagi dingin enak banget. Akhirnya aku mikir aduh pengen deh ke Jordan gitu kan. Nah kebetulan alhamdulillah berjodoh lah dengan salah satu NGO. Kita difasilitasi dan diakomodir masalah beli-beli belanjaan itu kan repot sekali ya. Iya, iya, Mereka lagi mau winter. Jadi mereka butuh selimut, mereka butuh jaket, mereka butuh sembako, segala macam. Itu nggak mungkin dong aku yang beli. Nah akhirnya NGO inilah yang membantu dan memfasilitasi kita untuk
bikin dus-dusnya kerjasama karena kan kita harus kerjasama dengan orang lokal. Tapi ditanya lagi nggak kapan tandingnya Michael Jordan? Ada pertanyaan itu nggak? Kapan? Pengen kesana lagi. Pengen kesana lagi. Beda. Bukan Michael Jordan. Bukan Michael Jordan. Iya Jordan. Lo tadi nanyanya Enggak, mau katanya kesana kapan lagi, Michael kapan? Jordan nanya. Michael Jordan. Beda. Jordania kan? Oh iya. Jordania. Iya, Jordania. Sabar ya Rian ya. Ya Allah. Puasa Puasa Rian. maaf ya. Gue dengernya Michael Jordan lagi. Sama aku juga. Iya. Ih, semangat Rian. Semangat buat kita. Ada rencana lagi? Pengen kalau bisa sekalian bisa nyebrang ke Akso ya. Tapi Akso itu sekarang lagi Temesia, ditutup. itu tuh kota, tapi bukan kota yang, maksudnya kota hidup, Kota ramai meriah maju. kan? Kota maju ya? Maju Ya. modern. Kayak Libanon, kayak Mesir. Aduh, lebih Libanon maju tuh belum dari pernah. Libanon, ya. Kayak Kue. nggak Dia sampai kayak Jeddah Oman, sih. kurang lebih. Kayak Oman. Oman. Nggak sampai Dubai, nggak sampai ya kayak Oman deh. Ya, Kayak Oman, kayak seperti Jeddah Oman. gitu lah. Kayak gitu. Bangunannya masih bangunan yang Romawi. belum terlalu, Iya. tidak semodern Dubai, Ya, mudah Doha, Dubai, modern, iya. seperti Oman, tapi mereka negara kaya. Iya, Ya. historical Iya. banget kalau lo Historical. suka negara yang historical gitu. Cantik-cantik kali ya, ganteng-ganteng ya. Cantik banget. Mbak Meisya, gimana cara Mbak Meisya mengajarkan kepada anak-anak atas apa yang terjadi untuk bisa berbagi dan juga peduli dengan mereka yang kurang beruntung, termasuk mereka yang berada di daerah konflik? Sebenarnya sih simple aja sih. Aku cuma pengen anak-anakku tuh tumbuh jadi manusia yang punya empati. Sebenarnya kan basicnya tuh basic rootsnya itu. Gimana caranya anak-anak empati karena Gen Z sekarang Susah. mereka itu Susah, ya. cenderung individualis. Iya, betul. Dan mereka tuh lebih apa ya? Suka-suka hati. Gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak gila nih PR besar banget gue bikin anak-anak tuh bisa empati. Kalau Bambang tuh lumayan peka. Tapi karakter anak kan beda-beda Iya, ya. iya, Ada iya. yang memang dia sedihnya di dalam tapi nggak ekspresif, ada yang segala macam. Jadi niatnya itu sebenarnya adalah pengen memupuk empati anak-anak. Jadi selain di Indonesia kita bisa berbagi dimanapun, tapi kayaknya kalau ke Jordan tuh kayak sesuatu yang beda gitu Iya. loh. Mereka Iya. bisa sambil vacation Betul. gitu ya, Iya, sambil iya, berbagi. Ini juga banyak dilakukan public figure Indonesia lainnya membantu mereka. Masyarakat Palestina, memang Jordan adalah salah satu gerbang utamanya. Gerbang Yes. utamanya ya. Sehat selalu ya supaya bisa menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan dan juga orang Amin. baik lainnya. Kalau ngomongin soal kesehatan, kemarin Mas Baby tuh sempat dikabarkan meninggal dunia loh Sobat Ambiar. Aduh. Kita yang duduk di Kabar sini ya, yang Iya. duduk di kursi ini kalau kita lihat di media sosial tuh udah beberapa kali kita dikabarkan meninggal dunia. Iya. Iya kan? Iya kan, kayaknya orang giliran tuh ya. Iya. Itu ya orang tuh lucu. Makanya. Clickbait mereka. Coba cari kita mau lihat duit. tuh yang satu ini Sobat Ambiar ada Gak gitu fotonya ya. juga tapi ya, kenapa ya? Ini yang beredar ini ya, berita hoax nih. Sedih sih sebenarnya, kok orang tuh demi sebuah clickbait gitu, demi sebuah Nyari duit traffic. juga tapi nggak gitu-gitu banget ya. Ya, Ngeberitain kebangetan orang ya. mati. Oke, bukan yang satu ini, nanti kita akan tayangkan. Tapi gimana, itu ketika dapat kabar, itu kan kayaknya kesel banget. Apa sih ini maksudnya Tapi antara tahu kesel nggak? tapi... Tahu Iya, nggak, Kak? karena bertepatan dengan meninggalnya Vidi kan gitu loh. Terus tiba-tiba ada teman yang ngabarin kayak, hah gue lihat di TikTok ada yang bikin konten Baby Romeo Oke, ini ya. Jadi apa bertepatan dengan Baby tuh lagi sakit kemarin sinusnya kambuh. Terus aku bawa ke IGD gitu kan. Terus aku sekalian nyentil aja, kok jahat banget sih lagi bulan puasa. Terus udah ada berita besar banget Vidi meninggal. Terus tiba-tiba kok orang sempet-sempetnya bikin Iya. konten hoax gitu. Tapi aku nggak ambil hati sih, karena kayaknya tiap orang ada giliran ya. Cuma Iya, buat semua, clickbait doang. Clickbait doang. Iya kan, clickbait Iya. begitu dibuka beritanya beda loh. Kayak pada akhirnya Kesel. ketika dapat berita ini tuh, giliran gue yang kena gitu ya. Segitunya nyari traffic gitu Nyari loh. duit, Iya, nyari Sinus, traffic kenapa gitu. ada masalah sinus? Iya, baby sinus. Kemarin pulang umroh kayaknya lagi drop daya tahan tubuh karena kan rapet-rapet ya, padat banget. Oh. Jadi dia kayaknya ketularan flu, akhirnya men-trigger sinusnya kambuh. Nah, mudah-mudahan sehat sampai lebaran nanti. Lebaran mau Amin. rencana di mana? Jakarta aja. Di Karena Jakarta. Oh, jangan Jakarta. open house gak? Selalu kedapatan open house sih, tapi nggak gitu. tahu tahun ini Gak open apa-apa house. dong. seru. Rendang paling enak di Jakarta punya Meisya Siregar. Iya, bener. Pantesan aja open house. Tapi usaha rendang masih jalan Masih. karena
Masih ya? Masih. Masih, Kayaknya dan harus hijab. order dari sekarang deh. Harus dong. Iya kan? Iya. Jadi Sobat Iya, Ambiar, takutnya Indonesia Siregar kehabisan. ini jago banget ya, Bikin usaha rendang. rendangnya tuh luar Iya. biasa lah, Haris Manis Tanjung Kipul. Tapi itu tuh bikin sendiri atau ada orang yang bikin? Itu resep keluarga. Resep keluarga. Terus akhirnya kita tuangkan ke dalam sebuah resep Iya. yang akhirnya kita punya tim produksi. Ya udah mereka yang Rian bikin. udah pernah nyoba belum? Udah pernah nyoba? Udah, enak. Oh, Udah pernah nyoba kan? Kamu Masya juga sudah pernah nyoba kan? Allah. Itu rendang ya. enak. Enak banget. beradu sama Iya bener, semua jadi inget kayak harus restoran pesan dari Padang sekarang deh. Indonesia. Iya, Iya. Iya kan? Mau coba? Yuk kita ambil nasi di belakang. Mau coba? Sukses terus ya, salam buat Mas Baby ya. Kita Thank kembali you. saat lagi Sobat Ambiar. Doktif akan hadir ya. Kita akan cari tahu bagaimana perasaannya ya. Dan kemudian apa yang dia rasakan kurang lebih 1 tahun lebih perjuangan dia selama ini melaporkan Dr. Richard Lee. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Bunga putar senyum melihat kau hibur hatiku. Geger. Pagi-Pagi Ambiar. Gegar. Lebaran sebentar lagi. Persiap- Minggu depan ya? Minggu depan. Persiapkan diri. Untuk. Bukan untuk berpesta-pesta. Namun. Tapi bagaimana hakikatnya Ramadan itu membawa perubahan kepada diri kita menjadi lebih baik. Baik, Masya betul. Allah. Tapi juga ya, yang seru kemarin tuh gue lagi baca berita dan juga viral. Jakarta heboh banget, udah banyak hiasan-hiasan dan bakalan pesta mulai dari takbiran di Bundaran HI. Alhamdulillah ya. Sama di hari lebaran pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Heboh dan Boleh berpesta, jangan berlebihan. Karena sesuatu yang berlebihan itu nanti banyak akan mengakibatkan makanan-makanan ketidakbaikan. nanti di Oh sana. iya. Betul. Tapi ini salah satu bentuk wujud syukur juga ya. Yang Iya. paling penting tidak lupa sama sesama, itu yang paling penting. Benar. Ya. Dan jangan berlebihan. Betul, tidak Pesta boleh berlebihan. kita beduk apa pakai ya maksudnya ingin berpesta gitu ya, tapi jangan berlebihan. Karena nanti itu akan dilihat setelah Ramadan ini apa yang berubah dari diri kita. Makanya kita nggak boleh ngasih THR berlebihan sama mereka. Betul. Betul. Perlan tahun ini mereka tidak terima THR. Karena pekerjaannya udah banyak. Karena memang programnya banyak. Iya. Dengar, yang penting itu lu kumpul sama keluarga. Nggak semua orang bisa kumpul sama keluarga. Betul. Termasuk Sobat Ambiar. Kita tahu beberapa waktu yang lalu Dr. Richard Lee ya diamankan pihak kepolisian. Ini terkait laporan yang dilaporkan oleh dokter detektif Doktif. Laporannya ini sebetulnya di tahun 2024. Kita akan lihat update-nya seperti apa. Kembali hadir di Pagi-Pagi Ambiar, Doktif. Selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Apa kabar? Sehat? Silakan Doktif. Doktif silakan. Doktif maaf Silakan. izin. Ini bawa apa sih ini? Ini ada mystery Bukan box. THR, apa sih? Lu mikirnya Lo nyangkanya duit Hampers. lu. Iya, hampers. Kata teman-teman hampers. musik kata itu apa THR? Dokter buat THR bukan. Lu udah GR banget, mau dibagi-bagiin. Doktif, ini kan panjang banget ya kasusnya. Setahun lebih. Setahun lebih. Oke. Setelah akhirnya Dr. Richard Lee statusnya menjadi tersangka, kemudian ditahan pihak kepolisian karena dianggap tidak kooperatif. Yes, betul. Tidak kooperatif. Alasannya itu ya. Ya, tidak oke. kooperatif. Doktif, bagaimana perasaannya setelah Dr. Richard Lee diamankan? Kemarin sempat sujud syukur, senang, sekarang jauh lebih senang lagi. Alhamdulillah. Akhirnya perjuangannya membuahkan hasil. Baik, Doktif nanti boleh cerita lebih lanjut, tapi sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Terima kasih sudah Kita hadir. mau kasih lihat ini ya, laporan Doktif atas pelanggaran perlindungan konsumen yang dilakukan oleh Dr. Richard Lee. Dokter boleh koreksi saya kalau salah, karena saya yakin dokter pasti tahu detailnya seperti apa. Di tanggal 23 Februari Dr. Richard Lee dipanggil, kemudian juga tanggal 3 Maret itu untuk pemeriksaan tambahan tapi tidak hadir, tapi pihak polisian menemukan bahwa tidak hadirnya atau absennya beliau ini tapi justru melakukan live streaming di akun media sosialnya. Oke. Apakah betul karena itu juga salah satu? Betul. Jadi memang karena 2 kali mangkir dari wajib lapornya dia yang dilakukan harusnya dia setiap Senin sama Kamis. Ya, jadi dia kalau misalnya Senin sama Kamis itu kadang-kadang dia seminggu cuma sekali aja. Gitu. Bahkan ada dugaan dia merapel. Jadi merapel. Jadi kalau misalnya dia Senin sama Kamis, nanti dia akan ngerapel di Kamisnya itu ngerapel yang di Seninnya. Oke, itu alasan pihak kepolisian Betul. sampai akhirnya melakukan penahanan di Polda Metro Jaya ya, Dok ya? Yes. Oke, baik, kita akan tarik mundur Sobat Ambiar ya. Ini karena kasusnya dari 2024 cukup panjang juga sebenarnya. Sekedar mengingatkan, oke, pelaporan yang dilakukan oleh Doktif kepada Dr. Richard Lee ini
terkait untuk perlindungan konsumen ya, dugaan pelanggaran perlindungan konsumen? Ada dua Bang Ryan. Undang-undang kesehatan yang 12 tahun Oke. sama undang-undang perlindungan konsumen 5 tahun. Oke, kalau yang pertama, apa yang dipermasalahkan, Dok? Oke, jadi tersangka DRL ini pernah menjual yang namanya DNA salmon di rumah saja. Ya, jadi itu dia jual yang pertama tanpa izin edar, jadi tidak ada NAB POM-nya, dan dia menyertakan yang namanya jarum. Oke, itu berarti seharusnya adalah layanan kecantikan ya? Betul, harusnya dilakukan di klinik. Sesuatu yang berhubungan dengan jarum harus dilakukan di klinik dengan pengerjaan seorang dokter. Baik, kemudian itu ancaman hukumannya berapa? Itu 12 tahun atau denda 5 miliar. Yang kedua, laporan yang kedua. Yang perlindungan konsumen. Perlindungan konsumen karena apa temuan yang dokter temukan? Jadi dia menjual yang namanya white tomato, WT, White tomato? yang dia klaim ada kandungan tomat putih. Aha. Sementara pengecekan dari BPOM dan diakui dari pabriknya produk tersebut tidak pernah ada kandungan tomat putih. Yang kedua itu yang stem cell, Oke. ya untuk V stem cell. Jadi memang dikatakan bahwa itu ada kandungan stem cell di situ, Oke. padahal tidak pernah ada stem cell. Oke, berarti ada klaim kandungan yang ternyata tidak ada di dalamnya. Yes, betul. Dok, tadi dokter sampai bilang bahwa pun pabriknya mengakui tidak ada kandungannya. Betul. Artinya dokter ini sampai mencari tahu ke pabriknya. Betul. Jadi memang dari produksi produk ini DNA salmon itu dari yang kalau untuk white tomato itu di Imetco. Jadi memang dia di PT Imetco ya. Dia Indonesia, betul. Okay. Kalau DNA salmon dari Korea. DNA salmon dari Korea tapi namanya ripe skin. Dan dokter sampai ke Korea untuk mencari tahu itu. Cek juga, betul. Jadi cek juga. Karena dokter sudah sering ya kalau ke Korea mah udah biasa, dokter mah nggak perlu pakai visa ya. Jadi Itu sekalian tahu. ke sana sekalian ngecek. Betul, betul. Jadi apa betul memiliki kerjasama dengan di Indonesia? Karena semua ini yang dokter katakan selalu by riset, by data. Oke, Dok, kita mau kasih lihat dulu. Ini 3 barang bukti yang dilaporkan. White tomato itu kegunaannya apa ya? Nggak baru terdengar White tomato itu sebenarnya bisa sebagai antioksidan. Ya, white tomato. Oh, Jadi memang diminum. tomat putih, betul. Diminum bisa juga dioleskan sebagai topikal. Jika memang kandungannya benar-benar tomat putih, dia bisa membantu untuk mengurangi keriput. Aku baru sebagai dengar ada tomat antioksidan putih. juga. Oh, jadi sebetulnya memang white tomato itu lazim digunakan di dunia Lazim kecantikan. digunakan dan memang cukup mahal harganya. Oh, mahal. Berapa Cukup idealnya? Kalau untuk idealnya tomat putih itu 2 jutaan kurang lebih. Berapa yang dijual Dijual. oleh Dr. Richard Lee? Nah, Dr. Richard Lee itu menjual produk white tomato yang sebenarnya brandnya itu isinya, bukan brandnya, komposisinya isinya L-reduced glutathione. Nah, apa itu? itu L-reduced glutathione. Jadi memang glutathione biasa yang biasanya dijual di pasaran itu harganya di angka 300.000. Nah, beliau menjual dengan angka 1.500.000. Hanya dengan modal stiker. Diminum atau dioleskan? Diminum. Yang punyanya DR. Yang punyanya tersangka DRL. Dok, ketika akhirnya dengan segala macam temuan dokter ada kandungan yang ternyata tidak terdapat pada produk tersebut, dokter tuh sempat ini nggak sih dok, maksudnya menghubungi secara langsung? Karena kalau kita lihat kan ini di media sosial kan memang panas sekali ya dok ya. Tapi dokter tuh punya nomornya Dr. Richard Lee nggak sih dok? Bukan, jadi sebenarnya DRL ini pernah menghubungi Doktif di tanggal 23 September 2024. Pernah menghubungi DM. Sebelum dokter detektif melaporkan? Sebelum. Oke. Secara pribadi. DM. Ya. Oh, Oke. DM bukan melalui WhatsApp. medsos. Enggak, karena nggak punya nomornya ya. Oke. Ya. Terus, Dok. Tetapi Doktif tidak pernah menghubungi, tidak pernah menjawab sama sekali. Karena melihat Doktif mengenal beberapa orang yang sudah pernah bermasalah dengan beliau, ya. Doktif bisa bilang bahwa orang ini sangat manipulatif. Jadi kalau misalnya nanti Doktif bales atau menjawab nanti bisa digiring beritanya lain dari fakta sebenarnya. Jadi lebih baik Doktif tidak berhubungan dengan dia. Oke, berarti tidak mengenal secara personal ya? Tidak. Baik, dok kita mau kasih lihat ada sebuah artikel. Ya, Doktif sebut Richard Lee lakukan dugaan penipuan yang lebih besar, singgung pabrik milik sang dokter. Yes. Apalagi ini dok? Jadi DRL ini punya pabrik sendiri, Betul. punya Jadi dia sendiri. yang dia akuin di media adalah milik dia, namanya Athena Group Industry.
AGI ya, Baik. Athena Group Industria itu memang diakui milik dia sendiri. Nah, boleh dibuka ini? Ah, kotak misterius ini. Mystery box ya, kita buka ya. Isinya bukan Siap, ular siap, kan? siap. Coba. Sebentar, mohon maaf dokter, sebelum dibuka tanpa menyebutkan brand apa? Tidak. Jadi di Oh, sini bukan brand. ada yaitu bukti bahwa salah satu produk di pabriknya itu. Oke, Oh, tapi boleh bukan. Boleh? Nggak kelihatan sih misalnya gitu di Oke. belakang aja gitu Baik. ya. Oke. Brandnya tolong tidak terlihat ya dok Ya, ya? oke. Nih ya, ini. Nih ya, kita tutup ya. Oke, aman? Oke. Oke ya, kita aman Ada ya. kenapa dengan ini dok? Ini dilihat betul nggak pabriknya itu? Tadi sebutin. Sebelah mana? Mohon maaf. Ini pabriknya diproduksi oleh, betul ya? Yang tadi disebutin ya? Iya. Oke. Nah, Tadi dokter boleh sebut lagi diproduksi oleh? PT Athena Group Industry. Oke. Betul ya? Di sini terlihat ada yang tulisan, coba dibaca. Ascorbic acid. Oke. Dan pada saat dokter melakukan uji lab, ascorbic acidnya zonk, tidak terdeteksi. Artinya apa? Ada klaim. Di sini mengandung ascorbic acid. Ternyata tidak ada. Apa acid dok? Ascorbic acid Ascorbic vitamin acid. C. Oh, vitamin C. Vitamin C. Jadi inilah yang selalu dilakukan berulang. Seperti itu. Dok, maaf, saya mau bertanya ini. Dokter kan bukan kali ini saja melakukan review lah. Saya Betul. bilangnya review lah ya. Terhadap beberapa brand atau juga produk. Apakah hal yang seperti ini sering terjadi bukan hanya di brand atau produk yang dimiliki oleh DRL? Iya betul, betul. Jadi nanti misal nih, salah satunya ya, dokter nggak tunjukin mereknya ya, jadi jangan sampai ya, nih. Oke, ini biar nggak kelihatan, nih salah satunya, nggak kelihatan kan? Oke, nggak kelihatan ya. Nah, oke, ini disebut dijual dengan nama ampul Sultan, Ampul Sultan. Sultan, Oke. ya. Dan dokter ajukan uji lab, ini bisa kelihatan, ya, oke, Ya. bisa kelihatan, ya, oke. Nah, setelah dokter ajukan uji lab, dokter mengecek kadar niacinamide dengan tranexamic acid. Ada 2, ya. Dan ternyata memang dulu kan dokter dikenal sebagai penguji niacinamide. Atau kalau enggak biasanya dibilang dokter niacinamide. Karena emang diuji niacinamide mulu gitu ya. Nah, untuk kasus ini dokter mengecek 2, niacinamide dan tranex. Alhasilnya niacinamide betul ada kandungan 5%. Oke. Tetapi tranexnya tidak terdeteksi. Apa itu dok? Tranex. Apa Tranexamic itu? acid Buat apa itu? untuk Tranex? mencerahkan kulit. Dok, jika menemukan seperti ini ya, temuan-temuan yang dirasa tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Klaimnya, ingredients, komposisi, betul. komposisi dan juga hasil temuan lab dari Betul. Doktif, apakah Doktif langsung melaporkan ke BPOM? Sudah dilaporkan. Itu pasti dilaporkan? Sudah dilaporkan. Oke, kemudian setelah dilaporkan ke BPOM, apa respon atau langkah yang dilakukan BPOM setelahnya? Enggak, kita memang langsung melaporkan ke Halo BPOM. Jadi Oke. nanti mereka yang akan langsung menindaklanjutin. Tetapi biar cepat, biasanya Doktif langsung membuat VT, konten. Maksudnya Doktif itu untuk mengingatkan owner untuk segera menarik dari peredaran supaya berhenti kerugian masyarakat. Ya. Seperti itu dengan cepat. Kalau instansi kan dia butuh beberapa tahap nih. Nah, kalau Doktif kan langsung bikin VT, langsung owner langsung bebenah. Dok, kalau misalnya mengingatkan di media sosial, mengingatkan di media sosial dengan mengingatkan secara personal, dok. Apakah pernah lebih dahulu mengingatkan secara personal, jika tidak digubris maka lewat media sosial? Sudah pernah Doktif lakukan. Oke. Jadi sudah pernah Doktif lakukan ke DRG pada saat itu. Jadi suami dari DRG mendatangi rumah Doktif, mengajak untuk bertemu. Pada saat itu kita ngobrol, Doktif bilang begini. Ngobrol, terus Doktif bilang kamu perbaiki saja produk kamu. Tapi dia sempat meminta Doktif untuk membuat konten soal produk dia, tapi diganti hasil labnya. So you did that? Pernah mencoba melakukan itu, tabayun lah ya ibarat. Betul. Tapi Doktif nggak mau. Pada saat itu Doktif nggak mau diajak untuk merubah hasil lab. Tetap Doktif katakan udah nggak apa-apa, kamu tarik aja produk di pasaran, kamu perbaiki terus kamu jual lagi. Seperti itu. Tapi besoknya beberapa hari kemudian datang lagi ke rumahnya Doktif sampai 3 kali. Dok, Sehingga nggak nyaman. Doktif merasa Apakah nggak nyaman. ada produk yang Doktif temukan di ingredients tidak sesuai dengan hasil temuan lab Doktif? Betul. Doktif laporkan ke Halo BPOM, tapi tetap tidak ada tindakan dan tetap memang bisa berjualan dengan bebas. Kalau ini sih sebenarnya dari BPOM sih Doktif yakin
ada tindakan. Seperti kasus yang White Tomb itu, Doktif melaporkan dari bulan Desember ke BPOM. Dari bulan Desember, tapi Doktif tanya-tanya dan baru dirilis di bulan Maret 2025. Baik, artinya ya BPOM sudah bekerja sedemikian rupa. Sangat ya, berarti tidak usah khawatir jika memang sudah ada label dari BPOM. Betul. Begitu ya? Cuman masalahnya ada owner-owner yang nakal. Jadi sudah ada BPOM, tapi setelah keluar BPOM dia ngoplos. Baik. Jadi isinya tidak sesuai dengan apa yang didaftarkan ke BPOM. Jadi seolah-olah kayak BPOM yang salah, BPOM yang nggak kerja. Bisa ngoplos begitu? Bisa. Nah itu. Baik, Dok, maaf saya harus bertanya seperti ini. Semoga dokter tidak sensitif dengan pertanyaan saya, kemudian pertanyaan saya dijadikan fitih sama dokter ya. Boleh. Dokter kan punya skincare juga, brand skincare. Yap, betul. Ada orang yang berpikir, apa jangan-jangan ini persaingan bisnis karena dokter juga punya brand skincare. Tanggapannya, Dok? Oke, jadi Doktif ini sudah berjualan kurang lebih selama 19 tahun. Ya, Doktif punya brand sendiri. Tetapi sejak muncul Doktif, sekarang Doktif malah membantu menjual produk-produk UMKM. Jadi artinya apa? Doktif ikut mendukung brand-brand dari skincare yang amanah, yang tidak overclaim dan tidak pernah ada track record juga menjual produk haki. Seperti itu. Jadi artinya kalau dibilang persaingan bisnis, loh brand-brand yang lain buktinya Doktif dukung tuh. Nggak cuma brandnya Doktif, bahkan sering sekali Doktif katakan pada saat Doktif live bahwa produk Doktif belum tentu cocok di kalian. Dan jangan FOMO. Ya, jadi kalau kalian sudah cocok di satu brand yang aman, yang ber-BPOM, lanjutkan saja. Jadi jangan berpindah-pindah, seperti itu. Oke. Dok, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat Indonesia, para pengguna skincare? Oke, buat pengguna skincare, masyarakat yang sekarang Doktif lihat sudah cerdas, ya. Jadi jangan mudah terbawa dengan gimmick-gimmick marketing kotor, iklan-iklan yang menjanjikan hasil putih dalam waktu singkat, itu nggak mungkin. Ya, pasti ada kandungan berbahayanya. Jadi be smart, oke? Dan lakukan cancel culture, ya, untuk owner-owner skincare yang suka flexing, ya, yang nggak pernah mau berubah, masih menjual produk yang merugikan kalian. Stop, lakukan cancel culture. Dokter Dektavis, terima kasih. Kita kembali saat lagi. Di pagi-pagi ambiar, ini dia Hasna, Hasni, dan juga Adel. Selamat pagi. Selamat pagi. Kami semua di sini mengucapkan terima kasih. Terima kasih. Sama-sama. Dan ini adalah Mbak Winda, penerjemahnya ya. Mbak Winda, terima kasih juga ya. Ya, sama-sama. Kalian menjadi viral di media sosial. Hasna dan juga Hasni ini adalah saudara kembar, betul ya? Kemudian Adel ini teman juga dari mereka. Iya, teman kami bekerja di retail yang sama. Di retail yang sama. Menjadi viral ini karena mereka datang ke sebuah warung, kemudian mereka bercerita ke ibu warung tersebut kalau mereka keterima kerja di salah satu retail. Betul ya? Betul. Dan ibu warungnya tuh ini ya? Iya, betul. Ibu warungnya bukan itu. Ibu warungnya namanya Ibu Puja. Yang keterima kerja duluan tuh siapa? Hasna. Dan? Terus mereka berdua sama. Oh, oke. Hasna habis itu Adel katanya. Kalau dulu pertama Hasna itu yang membantu ngajak kita untuk cari dan melamar pekerjaan, untuk berusaha melamar. Terus dulu kan kita masih nganggur, terus Hasna yang ngajak, ayo kita coba yuk, kita usaha bareng-bareng, kita masukin lamaran-lamaran. Terus kita tunggu tuh prosesnya, kita nunggu kira-kira baru nanti dipanggil. Nah terus setelah dipanggil, alhamdulillah kita semua keterima. Dan proses wawancara juga. Alhamdulillah, selamat ya. Gimana perasaan kalian viral, banyak orang yang tahu perjuangan kalian dan kebahagiaan kalian diterima menjadi... Aku seneng banget bisa viral. Seneng banget ya. Senang. Itu tuh datang ke rumah atau ke warung Ibu Puja ya. Memang sedekat itu sama Ibu Puja, sang penjaga warung.
Saya udah lama kenal dengan Ibu Puja. Karena saya sama Puja, anaknya Ibu itu teman. Kita teman main bareng. Teman main bareng. Ya, Ibu Puja, gimana perasaannya Ibu Puja? Ibu Puja. Jadi datang ke situ cuma mau cerita sama Ibu Seneng Puja betul, bahwa Ibu Puja kalian seneng. keterima kerja. Iya. Sebetulnya sebelumnya aku bekerja di retail yang lain. Terus aku lihat Hasna sama Adel itu masih nganggur selama 2 tahun setelah lulus. Terus saya pas lagi mau coba kita di job fair, saya ajak mereka berdua. Itu kan ada job fair itu kan sebenarnya buat umum. Terus kayak Hasni sama Adel itu menurut saya agak males ya. Terus saya paksa, ayo dong kita cari kerja, ayo. Saya paksa mereka berdua untuk ikut saya. Jadi kita pagi-pagi buru-buru datang ke job fair, kita cari kerja. Terus bisa nggak, kita juga nggak tahu nih. Nah, terus kok nggak ada penerimaan disabilitas, tapi coba aja kali ya. Akhirnya kita coba isi, kita pakai email, kita tunggu. Tiba-tiba bosnya itu tuh selama 2 minggu tuh langsung panggil kami untuk wawancara dan alhamdulillah kami lulus semua. Oh, wow. Sepanjang Hasna lagi menerangkan obrolan tadi, eksekutif produsernya nggak kedip ngelihat Hasna. Iya, Karena cantik banget, cantik. Iya, yang itu orangnya tuh Hasna tuh yang lagi duduk. Kalau yang cantik gimana Mbak Win? Cantik itu gimana tadi? Oh cantik. Cantik gini. Cantik, kalian cantik. Iya. Luar biasa sekali. Bapak Ibu yang menerima teman-teman bekerja, Hasna Hasni dan juga Adel dan juga teman-teman yang lainnya, teman-teman tunarungu difabel lainnya, kami ucapkan terima kasih karena mereka juga berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Tentu saja mereka juga berhak sama seperti kita. Tidak boleh dibeda-bedakan. Dan kita ikut senang mendengar itu. Dan salah satu yang membantu memviralkan ini namanya Ibu Puja sang penjaga warung. Ya, sampai kisah kalian viral. Ya, kita mau kasih lihat dulu. Ini nih. Nggak. Bener banget. Kenapa kalian mau kasih kado ke Ibu Puja? Kasih hadiah ke Ibu Puja. Itu sebagai ucapan terima kasih karena sudah memvideokan kami sampai kami bisa viral. Jadi kita bertiga berinisiatif untuk memberikan hadiah. Apa hadiahnya? Itu paket lebaran. Pakai lebaran. Mau bilang apa sama Ibu Puja? Ayo, mau menyampaikan apa? Terima kasih. Sama-sama. Kami hadirkan Ibu Puja. Ibu selamat pagi. Silakan Ibu, selamat datang di Pagi-Pagi Ambiar. Mangga. Mau lewat mana Bu Puja? Lewat tol Jagorawi? Silakan. Selamat datang Ibu. Mangga silakan calik dari Bandung ya Bu ya. Ya. Enggak, kamu di sini. Nggak apa-apa Ibu, di sini juga nggak apa-apa. Di sini aja. Ibu yang memviralkan mereka saat itu. Mereka datang ke warung, Ibu langsung sigap pegang handphone. Sebetulnya video itu 7 bulan yang lalu. Oh udah lama. Agustus ya, kalau nggak salah waktu Adel keterima kerja. Agustus sudah lama. Ya. Waktu itu saya dalam pikiran saya, wah itu ada si Gacor gitu. Kenapa bilangnya si Gacor? Ini kan suka cerewet gitu. Yang mana yang Saya suka. Gacor? Hasna? Sama. Hasna, oh, Hasna Hasni Kalau ini Gacor? agak pendiam. Oke. Gacor? Ada si Gacor datang? Iya, ada si Pantas. Gacor tuh. Langsung saya ambil HP itu teh telat sebetulnya saya video. Karena pas dia udah turun dari motor kan, langsung simpan. Dia nggak ngeh gitu sama saya di videoin. Nggak tahu mereka di videoin sama saya. Simpan HP teh. Langsung. Simpen WHPT, meni Sunda pisan. Emang disimpan aja maksudnya ya. Tesawios, mangga. Muhun. Mohon itu iya. Iya. Iya gitu. Jadi pas saya ikutan affiliate tadinya di Masjid Affiliate ya, pengen jualan gitu di TikTok. Katanya 600 follower baru bisa keranjang kuning. Nah, harus ngirim konten setiap hari. Saya scroll HP, ini si Gacor lucu juga kata Oh iseng saya. aja. Ya. Iya. Tapi Ibu tuh di situ kelihatan seneng banget saat itu ya. Apa sih yang membuat Ibu tuh segitu senengnya mereka keterima kerja? Ya pasti senang sekali namanya orang dapat rezeki. Tapi
yang membuat ibu benar-benar kelihatan happy sekali? Iya, karena bagi saya anak-anak tunarungu itu semua saya anggap anak saya yang sering ke rumah ya, yang dikenalin sama anak saya tuh semuanya itu anak bagi saya gitu. Karena ya anak saya juga sama seperti mereka. Maksudnya? Iya, tunarungu. Jadi saya sayang sama mereka gitu, sama teman-temannya semua. Maaf, jadi ibu punya anak yang juga tunarungu? Iya. Siapa namanya? Namanya Naila Puja Rislani, dipanggilnya Puja. Makanya kita panggilnya Ibu Puja. Ibu Puja, oh. Ibu sebagai orang tua yang mempunyai anak yang tunarungu, melihat mereka diberikan kesempatan akhirnya dapat rezeki untuk bekerja dan mereka bahagia sekali mendapatkan pekerjaan itu, gimana Bu? Ya sangat senang sekali. Mereka lapor sama saya gitu waktu itu ya. Mungkin karena dia sudah tidak merasa bahwa saya itu orang lain gitu, udah sama merasa mamahnya dia sendiri gitu. Apa mamah kedua lah gitu ya. Ya. Mereka sudah anggap saya mama, jadi mereka langsung pulang kerja, langsung ke rumah, bilanglah saya diterima kerja. Ya saya bersyukur, alhamdulillah. Apalagi gitu. karena ibu juga punya Puja yang Iya. memang kondisinya sama seperti mereka. Kalau Puja sekarang sudah bekerja? Alhamdulillah kemarin sama Pak Gubernur, Bapak Aing udah di... Bapak Aing itu maksudnya KDM. Bapak Aing. Nujulan kita di TV, ibu Pak KDM gitu, KDM. Mohon puntennya dah gitu. Tapi benar, Tapi sebutan Bapak Aing. sebutan kami memang begitu, orang Sunda menyebutnya Bapak KDM Aing, itu Bapak Aing. iya. Izin ya Kang. Ya oke, bagaimana Bu? Iya, alhamdulillah karena lihat jalur prestasinya juga dia dimasukin jadi di Pemprov Bapenda. Oh, bagian apa Bu? Bagian menyampaikan pendapatan sama pengeluaran daerah. Luar biasa. Prestasinya tuh Puja apa Bu sampai akhirnya KDM tuh Bapak Aing kita ini tuh mau akhirnya oke Puja ayo kerja di Pemprov. Karena meraih 3 medali emas di PON Peparnas waktu 2021 di Papua. Atlet apa? Atlet berenang. Selamat Hebat. buat kalian Luar bertiga, biasa. termasuk selamat buat Puja. Iya, terima kasih. Saya biasa berinteraksi sama anak-anak pakai isyarat juga gitu. Kalian mau bilang apa sama Ibu Puja? Terima kasih. Terima kasih banyak. I love you. Semoga semakin banyak orang baik yang selalu menyebarkan berita yang baik. Kita akan kembali saat lagi. Marilah dan terus tertawa, walau dunia tak seindah surga. Geger. Bagaimana Bung Nasar? Apakah Anda sudah siap Bung Nasar? Kami ingin memberikan hadiah-hadiah menarik untuk Anda yang ada di rumah. Caranya Anda mengikuti telepon di bawah ini. 0217918770 untuk Jabodetabek. Luar Jabodetabek 791877711. Banyak hadiah menarik yang ingin kami berikan kepada Anda. Kalau kita bilang ambiar berbagi berkah, jawabnya mau dong berkahnya gitu ya. Anda boleh melihat dia tapi jangan tiru sifatnya. Ambiar berbagi berkah. Mau dong. Halo? 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 Ambiar berbagi berkah. Halo? Halo? Mau dong berkahnya. Halo? Dengan siapa di Mau mana? dong berkahnya. Dengan siapa di mana? Siapa nama Anda? Fajri di Tangerang. Siapa? Fajri di Tangerang. Di Tangerang sekarang jam berapa Mas Fajri? Sama, itu Jakarta juga buminya Oh sama. belum berubah ya? Enggak, Kita- belum. Pertanyaannya akan kita bacakan ya. Siapa artis yang terjebak di Mekah saat ingin pulang ke Indonesia karena dampak dari perang Iran dan Israel? A. Doktif, B. King Nasar, C. Meisya Siregar. D. Lita Perlan. Siapa? Bisa Sregar. Salah. Betul. Selamat warga Tangerang. Ya. Selamat, ini dia hadiah yang bisa dibawa pulang. Ya. Untuk hari ini Anda dapatnya pot bunga aja ya. Ya. Terima kasih ya, Terima Bapak. kasih semua bintang tamu yang sudah hadir. Terima kasih semuanya.
ya, Thank sehat-sehat you. semuanya, puasanya semoga lancar, termasuk juga buat Sobat Ambiar. Kita akan balik lagi besok tentunya hanya di Pagi Pagi Ambiar. Kekir, 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 kekir.